Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf? Pasti pernah ya. Sekarang ini di reels di media sosial itu sudah banyak sekali beredar. Pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar satu uraian dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa beliau itu masuk surganya paling akhir. Kenapa? Karena hisab hartanya itu saking banyaknya, jadi nggak kelar-kelar nih, gitu ya. Kelar-kelar. Menangis beliau mendengar hal itu. Akhirnya dari situ diinfakkanlah harta-hartanya itu di jalan Allah. Disebutkan sampai 40.000 bahkan 80.000 dinar. Itu kalau sekarang setara udah mainan triliunan itu. Angka sekarang itu. Jadi begitu banyaknya, besarnya harta atau aset yang dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf, itu ukuran sekarang mereka itu konglomerat semua. Ini kita bicara satu orang, Abdurrahman bin Auf. Belum lagi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri. Yang mungkin jarang sekali diceritakan ya, atau impresinya kalau kita dengar kajian-kajian mengenai kehidupan atau dengan harta gitu ya, itu yang kita tangkap adalah mereka ini orang yang miskin gitu, yang nggak punya harta gitu kan ya. Itu impresinya seperti itu. Padahal dari sisi aset yang dikelola itu luar biasa. Atau gini, pernah dengar kata zuhud nggak? Zuhud ya. Dulu saya waktu pertama kali dengar kata zuhud, ya mungkin usia-usia sekolah, SMP, SMA itu ada dilema di dalam diri. Waduh, kalau jadi orang yang Islam, yang taat, itu berarti kita nggak boleh orang kaya dong gitu. Itu kan zuhud, ya. Kita harus menghindari dunia kan gitu. Seperti itu. Jadi ada semacam kontradiksi. Sehingga waktu seusia itu pun udah muncul. Wah, seolah-olah ada pertentangan gitu antara kehidupan dunia dengan akhirat gitu. Ternyata tidak, justru zuhud itu, yang bisa zuhud itu adalah orang yang minimal punya harta gitu. Dan lebih bisa lagi adalah orang yang hartanya banyak. Lebih bisa lagi adalah orang yang hartanya berlimpah ruah gitu. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau yang contohkan Nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman ya. Itulah zuhud. Kalau nggak punya harta, apa yang mau disuhudin gitu. Zuhud itu punya harta dulu, punya harta baru kemudian harta itu tidak tinggal di dalam hatinya, bukan jadi identitasnya, bukan, tapi jadi sarana, jadi alat untuk apa? Mencapai tujuan. Tujuannya apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu seperti itu. Jadi harta itu tidak berada dalam hati, di luar, dikelola. Nah, makanya judulnya sekarang mengelola, bukan memiliki, apalagi menikmati. Jadi konsep dasarnya terhadap harta adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak. Di dalam Quran di surat Al-Baqarah ayat 280 yang sering kita baca ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini selalu kita baca di dalam zikir-zikir kita ya. Kalau yang mendawamkan zikir baik sesudah sholat di berbagai kalangan. Orang NU juga baca ini, orang Muhammadiyah juga baca ini, baik yang dijaharkan ataupun yang tidak dijaharkan, berbagai kalangan baca ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan para ulama itu membiasakan zikir-zikir itu bukan hanya sekedar cari ayat terus kemudian baca ini dulu, enggak. Tapi kalau kita lihat arti-artinya, zikir-zikir yang kita baca itu, salah satu ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu satu konsep ya. Dan manusia adalah penerima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki di sini sekarang, apapun ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harta adalah instrumen ibadah, bukan tujuan. Nah, di mana itu di dalam Quran surat Al-Hadid, kalau teman-teman buka ya, itu di sini sangat eksplisit bahwa harta itu adalah yang dikuasakan kepada kita. Bunyinya itu di sini nggak ada, tapi saya bacakan, aminu billahi wa rasulih
wa anfiqu ya, dan infakkanlah olehmu mimma dari apa-apa yang alaku mustakhlafina fi, yang dijadikan untuk kamu mustakhlafina fi, menguasai harta itu. Jadi di situ secara eksplisit kita itu diberi kekuasaan oleh Allah. Nih, kamu kuasai hartamu gitu. Kapan kekuasaan itu berada di tangan kita? Ketika setiap bulan cring gitu kan bunyi itu. Nah, artinya itu udah serah terima nih. Serah terima dari Allah kepada kita untuk dikuasai. Ya. Itulah serah terimanya. Terus kapan harta yang kita kuasai kembali kepada Allah? Artinya kekuasaan kita itu kembali kepada Allah. Ketika kita juga kembali kepada Allah, alias meninggal dunia ya. Itu satu. Tapi yang kedua juga kan, harta itu kemudian diambil, hilang. Itu artinya Allah mengambil. Dengan cara apapun bisa Allah mengambil. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari ya. Ketika kita meninggalkan harta yang banyak untuk keluarga, itu ketika kita meninggalkan dengan cara kita meninggal dunia, itu sedekah bukan? Misalnya nih, kita banyak harta sekian miliar, terus kita meninggal, bukan sedekah. Jadi ketika kita serahkan harta itu secara terpaksa karena kita meninggal dunia, itu adalah bukan sedekah. Makanya ada yang namanya apa? Wasiat. Wasiat itu adalah sedekah tapi ketika kita udah meninggal gitu. Nah, kalau kita mau sedekah sekarang sebelum meninggal, lakukanlah sekarang gitu. Kalau mau sedekahnya nanti sesudah meninggal, buat surat wasiat. Ya. Kalau kita meninggal sebelum dua ini, ya udah, itu berarti kembali kepada Allah. Harta itu bukan sedekah, walaupun dia nanti jatuhnya ke ahli waris. Bukan sedekah, bukan jadi amal soleh kita gitu, enggak. Itu kembali kepada Allah. Nah, wasiat pun diperbolehkan hanya sepertiga. Jadi kelemahannya sedekah lewat wasiat itu ya, hanya sepertiga. Kalau mau banyak sekarang, ini kepemilikan manusia itu bersifat titipan. Nah, dengan konsep ini, insya Allah, kalau kehilangan sesuatu ya, dicopet, ini lebih ringan gitu ya, lebih ringan rasanya, bahwa kita pun nggak punya sebelumnya, dikasih juga sama Allah gitu kan, kasih juga sama Allah. Begitu tiba-tiba hilang, terus kemudian ditarik sama Allah, ya nggak usah juga yang emang secara manusiawi kita kan sedih, tapi jangan juga yang kemudian wah berhari-hari gitu ingat terus susah lupanya gitu. Setiap misalnya kecopetan di KRL, setiap naik KRL mana kira-kira yang curigakan mana? Nggak perlu gitu. Ya. Itu diambil sama Allah dengan cara apapun. Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkuasa untuk mengambil itu ya. Nah, kewajiban kita terus diapain? Dititipin terus diapain? Gitu kan pertanyaannya gitu. Kan setiap titipan itu kemudian ada yang harus wajibnya itu yang minimalnya banget adalah zakat ya. Untuk apa sih zakat? Ya itu memang haknya, bukan hak kita, haknya fakir miskin dan orang-orang yang mustahil. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala bilang khud min amwalihim, ambil khud ya, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi kita maksudnya sodakoh, istilahnya sodakoh tutohiruhum, toharoh ya, katanya sama, untuk mensucikan, tutohiruhum wa tuzakihim biha, dan untuk mensucikan, untuk membersihkan hartanya, tutohiruhum untuk membersihkan hartanya, wa tuzakihim biha, wa tuzakihim untuk mensucikan jiwanya. Jadi harta kita dibersihkan dan jiwa kita disucikannya. Ini kewajiban. Nah, ini minimum. Jadi jangan merasa kalau kita tiap tahun mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah atau zakat yang lainnya itu kita sudah dermawan. Enggak, belum. Itu emang kewajiban, itu bukan punya kita gitu. Jangan mengira kita udah dermawan dengan mengeluarkan zakat. Enggak. Itu bukan punya kita. Gimana mungkin kita mengeluarkan yang bukan punya kita terus kita dibilang dermawan? Enggak, kita cuma distributor aja gitu. Ya.
Nanti yang punya kita ya yang di luar ini, baru kemudian sedekah dialokasikan gitu, nah baru itu. Ini zakat. Kemudian yang kedua, prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan. Di sini dikatakan, disebutkan ada 3 hal. Jadi selain zakat itu ada 3 hal di dalam prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, prinsip sirkulasi atau anti penimbun. Ini konsep luar biasa ya. Di dalam Quran surat Al-Hasr itu Allah Subhanahu wa berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum." Ya. Supaya lah tidak yakuna menjadikan dulatan bainal aghniya minkum. Harta itu hanya beredar di antara agniya aja. Jadi ini ada prinsip distribusi. Kemudian prinsip keseimbangan ya, tidak kikir dan tidak juga boros. Ini dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila menjalankan hartanya ya, ketika dia anfaqu lam yusrifu, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Walam yakturu, di tengah-tengah di antara yang demikian. Ini prinsipnya. Kemudian juga prinsip tentunya kedermawanan sosial, saling membantu satu sama lain ya. Nah, kemudian ini mindset muslim. Kita sebagai seorang muslim itu mengelola, bukan memiliki. Aset boleh besar, gak itu tetap bersaja. Ironisnya ini tuh banyak dipraktekkan oleh orang-orang non muslim. Nah, kalau di luar negeri itu coba perhatikan Bill Gates misalnya, atau yang ya kelas-kelas dia, itu apa ya, kita amazed lah, kok bisa ya orang yang jauh dari ajaran Islam itu, tapi Bill Gates itu foundationnya itu luar biasa, sumbangannya itu triliunan itu setiap tahun itu pada orang-orang yang miskin. Dan gaya hidupnya dia, coba lihatin, baca deh Bill Gates. Ada nggak dia kemudian menikmati gitu? Kan tadi judul kita ya, mengelola bukan memiliki, apalagi menikmati. Nah, kalau orang udah kayak Bill Gates, sebetulnya dia mau menikmati apa aja kan bisa kan? Mau liburan tiap hari, pokoknya mau enjoy banget dengan hartanya itu bisa banget kan? Tapi baca deh, coba lihat kehidupannya dia. Itu lebih Islami daripada kita yang mohon maaf ya, kadang-kadang kepunyaan juga baru tanggung gitu, atau belum punya udah kredit yang jauh di luar kemampuan kita misalnya gitu. Itu luar biasa ya. Minimal foto ya. Minimal foto jebret sini pamer gitu ya, flexing gitu. Nah, bagaimana teladan dari Rasulullah SAW para sahabatnya ya? Di sini disebutkan sedikit bahwa Rasulullah itu sebetulnya itu mengelola aset negara dan aset yang produknya sangat besar. Beliau itu punya mengelola aset tanah perkebunan di Khaybar dan Fajar. Tapi lihat bagaimana kehidupannya beliau. Gak ada itu kemudian dikelola sebesar itu. Sekarang ukuran triliun lah. Sebesar itu. Terus kemudian bikin istana gitu. Wah, bikin ini, bikin itu. Beli kendaraan yang paling hebat untuk menikmati. Nggak ada. Tidak, tapi dikelola semuanya, dikelola. Di kata kuncinya itu ya, kelola. Bukan dimiliki atau bahkan dinikmati. Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Pada saat perang Tabuk, beliau membawa seluruh hartanya gitu untuk disumbangkan. Seluruh hartanya. Kenapa? Karena harta itu tidak ada di hatinya. Ini sayang nih. Oh, sayang banget. Nah, kalau saya ingat baru pertama kali punya motor gitu kan. Wah, motor. Selalu di dalam hati itu ini banget. Masih ingat kayak yang pertama kali punya motor. Dan bentar dicuci, diulatin, nggak dipinjemin. Sepeda. Mobil juga gitu. Pertama kali punya mobil, wah. Masuk ke hati gitu kan. Terus kalau ada apa-apa sama mobil, waduh, baret sedikit, waduh, udah kayak apa aja gitu. Aduh, tadi harusnya nggak masuk nih. Udah mikir nggak masuk ini, nggak cukup.
masuk juga tadi. Terus nyesel gitu. Padahal ada asuransi ya, tinggal masuk asuransi udah selesai kan gitu. Tapi tetap aja di hati itu kayaknya gimana gitu kan. Apalagi kalau hilang. Jadi seperti itu ya, menunjukkan bahwa infak-infaknya para sahabat itu ketika di momen-momen tertentu yang membutuhkan, menunjukkan bahwa harta itu nggak ada dalam hatinya. Yang masyhur itu kisah sumurnya Utsman bin Affan ya. Sumur Utsman bin Affan. Masih ingat ya kisahnya ya, ketika ternyata Yahudi menguasai sumur. Terus itu disewakan kepada penduduk dengan harga yang luar biasa. Akhirnya Utsman bilang, jual aja ke saya, katanya. Berapa kamu minta? Oh sorry, ini kan sumber pendapatan ya, nggak mau dong. Berapapun kamu bayar nggak mau. Nggak kalah akal ya. Utsman bilang, kalau gitu kamu jual separuhnya aja, kita bagi dua. Nah namanya orang Yahudi rakus kan, rakus, dikasih tawaran sekian, kamu jual separuh, kamu masih memiliki. Gimana caranya? Hari ini untukku, hari besok untukku, begitu sama seling terusnya. Oh, lumayan kan? Nggak hilang kan? Sumurnya masih ada, tapi dapat duit nih, gratis kan gitu. Oh iya, oke. Jadi, jual kan? Ternyata satu hari sama Utsman digratisin, ambil semua, ambil itu hari itu. Besoknya nggak ada yang beli. Kosong. Akhirnya si Yahudi bilang, udah setengahnya beli aja sama kamu. Tapi udah nggak ada harganya kan, udah nggak penting gitu. Seperti itu. Dan itu semua untuk free gitu, maksudnya sekali lagi kalau Utsman mau kan mental bisnis mengambil keuntungan, ya paling enggak ya investasi saya kembali dulu lah gitu kan. Orang-orang nggak digratisin, tapi ayo langsung ini gitu kan, itu seperti itu paling enggak ya. Ya tapi yang paling normalnya buat orang sekarang ya sesuai aja sama rate inilah rate Bank Indonesia sekarang 6,5% itu setahun kan gitu ya. Tapi tidak ke situ. Jadi mentalitasnya memang itu mentalitas pengelolaan dan ladang untuk amal di akhirat nanti. Ini contoh-contoh, nanti banyak sendiri contoh-contoh dari para sahabat luar biasa. Nah kesimpulannya bahwa menjadi kaya itu boleh, tidak dosa, bukan dosa. Justru kekayaan itu menjadi alat kita untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyak bekal di akhirat nanti. Miskin juga bukan jaminan kemuliaan. Jadi jangan bangga jadi orang miskin juga gitu. Wah saya mah zuhud aja lah gitu. Saya mah ini aja lah gitu. Menghindari lah yang gitu mah bisnis apalagi apa gitu. Nanti susah masuk surganya. Pak itu alasannya aja. Ya terus kemudian nilainya kemudian seperti apa ditentukan oleh cara memperoleh dan mengalirkan harta tersebut. Jadi yang kaya itu belum tentu juga hina ya, yang bergelimang harta belum tentu hina, yang miskin juga belum tentu mulia. Tergantung bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan aset kita tersebut. Sekarang saya tanya nih, ini kan harta amanah nih ya. Di sini ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya tanya 10 tahun terakhir berapa jumlah infak dan sodakohnya? Kira-kira kalau ditanya gitu jawabnya apa? Sedikit sekali. Ada jawaban yang bagus. Saya contohin, kalau nanti kalau ada yang nanya lagi jawabnya gini, wah saya mah nggak hitung-hitungan urusan infak. Padahal alasan juga. Padahal nggak dihitung. Padahal alasan. Gitu kan. Iya. Nah jadi coba bayangin kalau kita sekarang meninggal menghadap Allah ditanya kayak gitu, siapa? Berapa harta yang aku kasih sama kamu tiap bulan gitu? Terus kamu gunakan untuk apa aja? Berapa infakmu? Coba berapa persen dari ya? Oke lah, bukan berapa rupiah, tapi berapa persen dari harta yang kita dapatkan itu kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan. Harus bisa jawab. Itu salah satu kunci pengelolaan. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Makanya setelah ini barulah kemudian
sesinya adalah sesi bagaimana mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Dalam rangka apa? Bukan untuk menghitung-hitung seperti di dalam surat apa? Wailul likulli humazah. Ya, wailul likulli humazah. Maka kecelakaanlah bagi humazah, pengumpat dan pencela. Alladzi jamaah, dia mengumpulkan mal, harta, wa adada, dan menghitung-hitungnya. Bukan dalam rangka itu kita membuat spreadsheet pengelolaan, itu bukan, tapi dalam rangka untuk bisa kita kelola dan kita bisa pertanggungjawabkan dan kita bisa strategikan. Karena masing-masing kita ini punya potensi penghasilan. Ya kalau tidak distrategikan potensi bisa jadi itu lewat begitu saja. Tapi ketika kita strategikan dalam satu bentuk perencanaan dan eksekusi yang bagus, bisa jadi kita nanti diantara di sini misalnya ya ada yang jadi konglomerat gitu. Nanti kata apa harus dia secara menikmati seperti itu. Iya. Jadi di forum yang lain pertanyaannya gini, apa batasannya dikatakan menikmati dengan mengelola? Kalau saya beli mobil misalnya Mitsubishi Pajero, apakah termasuk itu menikmati gitu ya? Batasnya apa? Kapan kita dibilang menikmati? Kapan? Nah ini kembali lagi kepada hati nurani. Ya. Contohnya gini, ketika kita memutuskan ya untuk beli mobil, sebetulnya saya udah dari berapa tahun kalau mau beli mobil udah bisa. Sampai ada seorang ustadz nawarin, saya ada mobil, Ustadz Balikpapan. Yan, saya ada mobil di Jakarta, kamu belilah. Itu kan ini apa namanya? Kamu kan di perusahaan multinasional kan, itu pasti bisa lah. Itu mobil katanya dia sewakan untuk perusahaan di sini, tapi sewanya habis. Nah, dia bingung mau lempar kemana, tawarin saya. Saat itu nggak masuk hitungan saya, walaupun uangnya ada, saya bisa beli, tapi saya masih belum perlu gitu loh. Saya tinggal di dekat kampusnya Asmi di Pela Mampang, kerja di Senayan, naik motor 15 menit. Ngapain saya beli mobil? Itu mengundang kemacetan kan gitu. Waduh, Ustaz, apa Ustaz? Belum perlu nih. Wah, kamu nih. Dia bilangnya apa? Kalau Mas Nurfatur ini tahu, kamu nih kayak Husain aja. Kenapa saya ketawa? Mas Nurfatur ini ketawa juga. Karena Mas Husain itu di Balikpapan terkenal banget kerendahan hatinya tawaduk banget. Sampai itu udah level TM lah kalau sekarang, Asmen sekarang. Naik motor butut zaman dulu, terus plat nomornya udah nengkleng. Sampai saya bilang, Mas, itu betulin Mas. Pasang lah itu satu bautnya gitu kan, gitu ya. Sampai dia bilang itu sih, kamu nih Husain banget. Nah gitu ya. Jadi ukurannya adalah seperti itu. Terus kenapa ketika itu memutuskan untuk beli mobil, tidak saat itu, tapi saya pindah waktu itu ke Depok. Ke Depok walaupun justifikasi nih. Yang penting punya alasan. Udah bisa nih beli mobil sekarang. Saya bisa insya Allah mempertanggungjawabkan kepada Allah, ya Allah, saya perlu untuk operasional kan di Jakarta, terus Depok ini itu. Ya belilah Toyota Avanza. Waktu itu saya nggak beli saya beli cash. Nah saya beli cash, bisa lah insya Allah dalam hati saya bisa bertanggung jawab kepada Allah. Ya beli. Berapa setahun apa 2 tahun, baru 2 tahun saya punya. Dan sampailah pengetahuan kepada saya bahwa haji itu wajib ketika kita sudah mampu. Aduh, tadinya nggak ngeh. Tapi 2 tahun yang lalu saya mampu sebelum uangnya dibelikan mobil, gitu kan. Kalau beli rumah waktu itu kebetulan masih pakai ini ya, cicilan-cicilan. Tapi pas beli mobil kan cash. Di situ udah jatuh wajib buat saya. Kalau saya meninggal sekarang, nanti saya nggak menjalankan kewajiban saya gitu loh. Saya menghadap Allah sambil belum ada kewajiban yang bisa saya pakai. Bagaimana? Apa yang mau saya bilang? Akhirnya saya bilang, berani pindah. Waktu itu harganya naik Mas. Saya beli 120, saya jual 130-an gitu. Karena pas ini Mas, krisis pokoknya apalah gitu. Krisis ya nilai uang juga turun sih Mas. Nah, saya belikan itu bayar haji lunas. Bayar haji, saya pergi haji. Ya alhamdulillah dikasih lagi sama Allah. Dapat
HOP, apa namanya? COP dari perusahaan. Waktu operator lama itu ada cicilan mobil tanpa bunga dikasih sama perusahaan cicilan. Nah, habis Grand Livina itu ke Mitsubishi Pajero, gimana ceritanya? Saya anak-anak itu udah mulai di boarding school di Kuningan. Saya juga punya ibu atau bapak di Kuningan. Nah, waktu itu saya pikir mau ganti mobil kan, udah berapa tahun juga kan. Tapi mobil apa? Oh, saya perlunya spesifikasi yang ground clearance-nya agak tinggi, karena jalan Pantura waktu itu dan jalan ke kampung besar rusak. Pakai Grand Livina suka nyangkut drop gitu. Nah, yang masuk itu kriteria itu diantaranya Kijang, terus yang ada 2 lagi, kalau si Fortuner juga masuk, Pajero. Nah, terus kemudian saya akses lah satu-satu ini. Sebetulnya Kijang masuk, tapi hampir kalau yang paling ideal itu adalah Panther. Cuma Panther itu nggak ngeluarin yang barunya itu Matic dan diesel. Akhirnya coret kan. Nah, terus jatuhlah ke Kijang, Mas. Kijang waktu itu Innova. Nah, begitu saya mau eksekusi, muncullah ini hitung-hitungan lagi. Oh, ini kalau pakai kredit gitu ya, kredit syariah berapa tahun, ternyata nggak jauh beda sama Mitsubishi Pajero. Udah itu aja. Bisnis case-nya ada nih, jadi bisa mempertanggungjawabkan pada Allah, ya Allah, ini saya perlu mobil yang begini gitu kan. Terus kemudian setelah diakses ternyata harganya begini, ya Allah, saya pilih ini, ya Allah, mudah-mudahan kamu ridhoi, mengampuni segala dosa. Amin. Udah Bismillah beli ini. Jadi gitu, Mas. Ukurannya antara menikmati dan tidak menikmati itu intinya adalah bahwa kita tetap di dalam hati kita, di dalam ketika mengambil keputusan untuk beli apa, itu selalu ingat pertanggungjawaban kita kepada Allah gitu. Terus yang kecil-kecil juga gitu. Teman-teman mungkin nggak percaya, saya tuh baru kenal AC itu baru-baru aja. Sampai istri saya marah-marah. Wah, ini pelit banget. Saya bukan gitu. Ini kan kenyamanan, saya bilang. Gimana? Kita mau bilang apa sama Allah gitu? Kalau hidup kita begini aja bisa, terus kemudian kita tingkatin, terus ya tapi kalau siang tuh panas banget. Saya pas libur-libur gitu ya, libur agak lama, siang-siang di kamar yang atas gitu. Oh iya, panas banget. Akhirnya ya Allah bikin proposal lagi kepada Allah gitu kan. Ya Allah gitu. Akhirnya pasanglah AC 1 gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni gitu kalau ini memang terlalu berlebihan gitu. Nah, terus anak-anak komplain juga. Begitu lagi gitu ya. Ya jadi itu ukurannya kita sih. Intinya tapi mindset itu harus tetap ada. Sampai yang kecil-kecil juga seperti itu. Kita beli apa sesuatu itu hati-hati kan. Terlalu ini apa enggak sih? Itulah zuhud namanya. Itulah upaya kita untuk ke arah zuhud itu. Adapun kemudian nih misalnya, ini harus diimbangi juga. Bahwa ada teman misalnya, Mas, pinjam uang 100.000 katanya. Ini belum makan dari kemarin. Itu nggak usah perlu pakai mikir gitu, nggak usah pakai perlu chip deck lagi. Ya Allah ini benar apa nggak usah. Itu udah langsung memang untuk itulah kita dikasih untuk kemanfaatan yang besar. Bahkan jangan kasih 100.000 kalau untuk urusan makan itu ya berarti udah berat banget gitu kan. Kasih 500.000 nggak usah dikembaliin kan. Jadi timbangannya ke situ. Ukuran kita menikmati apa enggak. Itu ya. Tapi habis ini jangan ada yang SMS gitu ya. 100 ngasih 500. Baik, itu mungkin dari saya. Kalaupun ada yang ditanyakan, diskusikan, kita sambil ini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.